Halo, selamat datang di RF Channel on YouTube. Masih bersama Ryan Filbert dan masih di Work From Home series di channel ini. Terima kasih Anda selalu bersama dengan channel ini untuk bisa memberikan informasi, insight, dan juga tentunya terhadap kecerdasan keuangan. Saya berharap Anda semua dan saya menjadi semakin baik. Nah, ketika hari ini Anda ada di rumah, Anda lebih banyak di rumah, Anda pasti melihat banyak hal yang selama ini ketika kita pergi bekerja mungkin kita tidak temukan. Yang pertama kali harus kita perhatikan tentunya adalah keluarga kecil kita, yaitu adalah anak, istri, dan juga mungkin ada orang tua Anda. Namun, apa yang mau saya coba sharing pada kali ini adalah bagaimana untuk kita bisa menerapkan kecerdasan finansial dan pendidikan keuangan bagi anak-anak kita. Jadi baik di Indonesia dan di dunia, pendidikan keuangan sebenarnya terlambat diberikan kepada anak-anak. Terlebih lagi di Indonesia, anak biasanya hanya mendapatkan informasi pendidikan keuangan langsung berbicara soal menabung di bank. Dan faktanya kalau Anda mau tahu, pendidikan mengenai ilmu hanya bicara mengenai menabung di bank, itu tidak akan pernah bisa membuat orang menjadi kaya dari hari ke hari di masa yang akan datang. Kenapa? Karena inflation versus interest rate dalam waktu ke waktu dari tahun 50 menuju tahun 2020 ini semakin rendah dan inflasi semakin mengalami kenaikan yang tinggi. Sehingga mungkin ketika cerita 40 tahun yang lalu, mungkin cerita 50 tahun yang lalu berbicara bahwa ada orang yang menabung di bank dan akhirnya menjadi orang kaya 20-30 tahun kemudian akibat tabungannya di bank, itu mungkin benar. Tapi di era hari ini hal itu sudah tidak mungkin. Dan ketika kita pada hari ini di sekolah kita masih diajarkan mari menabung agar kita menjadi lebih kaya, itu sebenarnya nggak bisa relevan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Sama lah, mungkin saya mau cerita singkat saja. Kalau zaman dulu bagaimana cara berkirim pesan? Pakai merpati pos. Apakah ketika ada era surat dan perangko merpati pos sudah menjadi relevan? Tidak. Lalu setelah era berkirim melalui electronic mail atau email, apakah mengirim surat melalui pos adalah suatu hal yang relevan? Enggak juga. Artinya, mungkin ilmu yang kita dapatkan menjadi tidak pada waktunya. Sama seperti antivirus yang di antivirus tahun 90 untuk menghapus virus tahun 2020, kedetek pun tidak. Gitu. Nah, jadi kita harus sadari bahwa banyak hal yang diajarkan di sekolah itu sebenarnya missing atau sesuatu tidak diajarkan di sekolah dan lupa diajarkan oleh kita ataupun orang tua kita kepada kita. Nah, pada beberapa tahun yang lalu, keberhasilan seseorang dalam hidupnya diukur dengan mendapatkan gelar sarjana dan memiliki pekerjaan. Itu dihitung sukses. Dan akhirnya juga banyak orang yang telah memiliki pendapatan menjadi tidak bisa mengatur keuangan karena nggak pernah diajarkan. Hasilnya ketika masih bekerja, masih punya uang dan kaya, seketika tidak bekerja menjadi miskin dan akhirnya masuk ke dalam masalah ekonomi. Loh, mana simpanannya? Nggak ada. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan bagaimana mengatur simpanan. Ternyata tidak tahu juga bahwa hal nomor satu yang paling salah adalah menyisihkan uang untuk ditabung. Kenapa? Tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, kita harus menjadikan hal pelajaran dalam hidup kita yang tidak kita sadari ini, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita hal yang benar. Loh, kalau gitu Ryan, kita kenalin aja mengenai emas dan saham. Oh, enggak. Atau kita ajarkan juga mengenai bagaimana caranya berinvestasi di forex. Enggak juga. Anak-anak kita tidak siap menerima hal tersebut. Tapi kita harus lebih memberikan konsep dasar dalam pengaturan keuangan dan emosi dalam diri. Jadi di vlog kali ini berbicara mengenai pendidikan keuangan bagi anak. Penerapan dasarnya adalah bagaimana mengelola keuangan secara sederhana dan mengatur emosi. Ingat juga bahwa dulu intelijensi atau IQ adalah yang terpenting. Namun berkembang seiring dengannya waktu, yang namanya IQ tidak menjadi penting tanpa adanya EQ dan SQ, emosional dan spiritual. Artinya banyak perubahan dalam hidup yang kita harus update dan kita harus mengerti dan kita dipaksa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Oke, nah
Apa yang mau saya coba sharing? Coba Anda browsing, namanya adalah eksperimen marshmallow, di mana eksperimen marshmallow ini baik untuk Anda terapkan kepada anak Anda, mumpung Anda juga work from home, Anda bisa sembari treatment kepada mereka. Eksperimen marshmallow dilakukan oleh Profesor Walter Mischel di tahun 1960 dengan mengumpulkan anak-anak. Dan setiap anak dibawa ke dalam satu ruangan. Di dalam ruangan itu mereka dibebaskan untuk memilih permen atau gula-gula atau manisan yang mereka paling suka. Mereka boleh pilih satu. Dan Profesor Walter mengatakan begini, nah, kalau kamu sudah pilih dan kamu boleh pegang, kamu boleh habiskan, atau kamu boleh habiskan atau kamu boleh simpan. Bila nanti saya datang lagi ke sini dalam waktu setengah jam ke depan, dan kamu masih punya makanannya tidak kamu makan, maka kamu akan saya tambahkan satu. Dan ternyata penelitian ini, ketika ada anak-anak yang menghabiskan dan tidak, dan akhirnya mendapatkan tambahan, dilanjutkan untuk 20 tahun ke depan, anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak makan, ternyata secara kehidupan sosial, kehidupan ekonomi di masa yang akan datang lebih sukses. Kuliah selesai, mendapat pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih sukses, cuma hanya karena satu dasar, mampu mengendalikan keinginan atas sebuah permintaan. Jadi ini menjadi suatu hal yang bagus untuk kita latih anak-anak kita, agar anak-anak kita secara dasar saja bisa mengendalikan emosi. Dasar daripada pengendalian keuangan, pengelolaan keuangan yang baik adalah pengendalian emosi yang baik. Jadi semoga pada Work From Home series, terutama untuk anak-anak kita, pada kali ini saya memberikan pesan bagi seluruh orang tua dimanapun Anda berada, dan juga yang akan menjadi orang tua. Hari ini banyak hal yang harus kita ajarkan kepada anak kita, padahal kita sendiri pun sebenarnya tidak terlalu bisa melakukan itu, bisa jadi, tapi kita harus belajar dari lingkungan luar. Saya pun banyak belajar mengenai pengelolaan keuangan, kecerdasan finansial, bukan dari keluarga saya, tapi belajar dari dunia adanya. Ajarkan anak-anak kita, kenapa? Karena 30 tahun, 40 tahun yang ke depan, anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa dan penerus keturunan kita. Oke, hanya sekian dulu, dan jangan lupa add WhatsApp saya di 089777131713. Bagikan video ini kalau Anda ingin menjadi orang tua yang lebih baik. Selain Anda menerapkan, Anda juga memberikan informasi yang baik kepada orang lain. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.